soal Raja Ampat rupanya tidak bisa disepelekan karena ini merupakan watak dari pengelolaan tambang di Republik Indonesia ini yang pasti melibatkan orang-orang besar dan melibatkan orang yang selama ini berkuasa baik secara formal maupun informal. Salah satunya adalah ternyata milik anak naga juga perusahaan tambang tersebut ya. Oke, coba kita bahas dari beberapa pemberitaan ini dan dari sumber yang memberikan informasinya kepada RH ya, luar biasa. Sebelumnya saya ingin membacakan dulu polling mengenai Bahlil Lahadalia. Kelihatannya Bahlil tidak mention, yang di-mention cuma anak perusahaan BUMN ya, nggak ada cukongnya soalnya, tidak ada bohirnya yang kuat. Tapi yang lainnya nggak terlalu di-mention baik-baik. Untung dia dipanggil Prabowo dan Prabowo yang kemudian memerintahkan untuk mencabut 4 izin tambang tersebut. Entah pencabutannya memang niat mencabut atau karena kepepet atau karena ketahuan atau karena memang sudah kesel, kita nggak tahu. Tapi intinya 4 itu dicabut dan salah satunya adalah perusahaan milik anaknya. Kalau di bisnis.com ini 2 anak Aguan dan Komut Pani di balik tambang nikel PT KSM Raja Ampat. Jadi 2 anak Aguan. Coba kita bacakan dulu soal pencabutan ini ya. Ini menarik. Coba kita. Nih, kecuali PT GAK, pemerintah resmi cabut IUP 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Coba kita pelan-pelan ya. Pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan IUP 4 perusahaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Provinsi Barat Daya terhitung mulai Selasa atau hari ini. Pencabutan IUP ke-4 perusahaan itu disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di kantor Presiden Jakarta Selasa. Sampai hari ini 98% dari puluhan ribu orang menghendaki Bahlil dipecat. Bahlil menyatakan pencabutan dilakukan atas keputusan Presiden Prabowo Subianto. Buang badan dia ya. Buang badan atau gimana ini? Atau mau Bapak Presiden memutuskan memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP perusahaan tambang nikel yang di luar pulau GAG itu dicabut, ujar Bahlil dilansir siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis berkoordinasi dengan Menteri Teknis, Lingkungan Hidup maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat, tegasnya. 4 IUP yang dicabut adalah milik 4 perusahaan pertambangan nikel, yaitu PT Anugrah Surya Pratama, PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham. Oke, nanti kita akan PT Anugrah Surya Pratama ini kadang-kadang disingkat ASP, PT KW Sejahtera Mining KSM, PT Mulia Raymond nggak tahu singkatannya apa, PT Nurham apa singkatannya. Sementara itu izin IUP untuk PT GAG tidak dicabut oleh pemerintah. Ini anak perusahaan Antam ya. Bahlil menekankan pencabutan IUP 4 perusahaan merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang berdasarkan keputusan rapat pemerintah. Lagi-lagi entah dia mau cuci tangan ya. Nanti sama Bohir bilang, bro ini udah permintaan Presiden bro, saya nggak bisa berbuat apa-apa kan begitu. Kami langsung mencabut 4 IUP tambang nikel dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat, katanya. Selain merupakan hasil rapat, pencabutan 4 IUP juga sudah melalui pertimbangan rapat dengan pemerintah daerah setempat, baik Bupati Raja Ampat maupun Gubernur Papua Barat Daya. Adapun berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat 5 perusahaan tambang yang memiliki izin usaha di kawasan Raja Ampat. Kelimanya yaitu PT GAG Nikel, PT Anugrah Surya Pratama, PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dari kelima perusahaan penambangan nikel hanya ada satu yang saat ini beroperasi, yaitu PT GAG Nikel. Wah, ini mau buang badan juga nih. Bahlil telah menghentikan sementara kegiatan penambangan nikel dari anak perusahaan Antam itu pada 5 Juni 2025.
Penghentian sementara dilakukan sampai ada hasil evaluasi menyeluruh dari Kementerian ESDM terhadap aktivitas tambang nikel dan dampak lingkungannya. Oke, sobat era sekalian, coba kita lihat ini ya. Ini ada berita dari bisnis ya, dan juga narasumber saya juga mengatakan tuh KW Sejahtera Mining punya anaknya Aguan dan Komut Pani. Kemudian beneficial owner PT BO PT KSM adalah Susanto Kusumo, Richard Halim Kusuma dan Alexander Halim Kusuma. Ini kata bilang adalah pemilik tambang nikel di Raja Ampat yang gak berani diutarakan oleh Bahlil. Oke, coba kita lihat ya. Oke. Coba kita bacakan apa yang diberitakan oleh bisnis ini. Oke. Dua anak Aguan dan Komut Pani di balik tambang nikel PT KSM Raja Ampat. Bisnis.com Jakarta, sejumlah petinggi konglomerasi hingga mantan Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat sebagai direksi maupun pemilik manfaat atau beneficial owner tambang nikel yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Selain PT GAG Nikel yang belakangan ini mencuat akibat aktivitas penambangan di Raja Ampat, terdapat beberapa perusahaan lainnya, ya salah satunya PT KW Sejahtera Mining KSM. PT KSM diduga terafiliasi dengan sejumlah nama besar dari kalangan grup konglomerasi. Berdasarkan hasil penelusuran bisnis dari Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum AHU Kemenkum, pemilik manfaat atau beneficial owner BO PT KSM adalah Susanto Kusumo, Richard Halim Kusuma dan Alexander Halim Kusuma. Kalau merujuk keterangan di AHU, data pemilik manfaat merupakan data yang disampaikan baik oleh kementerian atau lembaga, korporasi, notaris maupun PIC yang dikuasakan oleh korporasi untuk menyampaikan data pemilik manfaat korporasi. Pemilik manfaat atau beneficial owner secara sederhana bisa diartikan sebagai penerima manfaat sebenarnya atas aktivitas bisnis korporasi atau perusahaan tertentu. Susanto Kusumo sendiri tercatat sebagai komisaris utama PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK Pani. Pani itu Pantai Indah Kapuk 2. Laporan tahunan Pani 2024 mengungkap bahwa Susanto memiliki hubungan keluarga dengan komisaris Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur Perseroan. Presiden Direktur Pani adalah Sugianto Kusumo alias Aguan. Kemudian sementara itu Alexander dan Richard adalah putra dari Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik grup Agung Sedayu. Alexander tercatat duduk di bangku direksi bersama dengan ayahnya di PT Pantai Indah Kapuk 2 Pani. Aguan menjabat direktur utama dan Alexander menjadi wakil direktur utama. Perusahaan itu terkenal menggarap kawasan PIK 2 di Jakarta. Sedangkan Richard Halim Kusuma tercatat sebagai komisaris di Pani, komisaris di PT Era Jaya Swasembada TBK Era, serta komisaris utama di anak usaha Pani PT Bangun Kosambi Sukses TBK CBDK. Selain ketiga nama tersebut, Minerba One Data Indonesia Modi Kementerian ESDM mencatat bahwa PT KSM adalah perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan alias IUP seluas 5.922 hektar. Wilayah di Kabupaten Raja Ampat. Izin pertambangan PT KSM terbit pada tahun 2013 dan akan berakhir pada tahun 2033. 20 tahun ya. Izin terbit PT KSM terjadi pada era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SB. Nah loh. Adapun jika mengacu pada data Modi SDM, PT KSM dikuasai oleh 5 pemegang saham. Pemilik saham terbesar adalah PT 28KW sebesar 40%. Kemudian Ali Hanafia Lijaya 10%, Rowan Sukses Investana 10%, PT Tambang Energi Sejahtera 10%, dan PT Jaya Bangun Makmur sebesar 30%. Bisnis sudah mencoba meminta konfirmasi melalui pesan teks kepada pihak Agung Sedayu terkait afiliasi Alexander Halim Kusuma dan Richard Halim Kusuma dengan PT KSM. Upaya konfirmasi dilakukan melalui pesan singkat kedua Public Relation Office Agung Sedayu Group, Yasmin dan Emeralda, namun belum ada jawaban yang diberikan sampai dengan artikel ini dimuat. Selain itu, bisnis juga telah mencoba menghubungi sekretariat perusahaan PT Pantai Indah Kapuk TBK atau Pani Kristi Gracella. Pesan konfirmasi terkait Susanto Kusumo, Richard Halim Kusuma dan Alexander Halim Kusuma di PT KSM disampaikan melalui pesan aplikasi WhatsApp dan telepon. Hanya saja hingga berita ini dimuat, Kristi belum merespons pertanyaan dari bisnis.
kontroversi nikel Raja Ampat. Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, terdapat 4 perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan nikel di kawasan Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut yaitu PT GAK Nikel GN, PT KW Sejahtera Mining KSM, PT Anugerah Surya Pratama ASP, dan PT Mulia Raymond Perkasa MRP. Jadi ada PT yang PT yang terakhir itu, yang IUP-nya juga dicabut tuh, PT apa tadi? Ada yang baru ya. Tapi mungkin PT ini tidak terlalu PT Nurham ya, mungkin tidak terlalu terkenal atau gimana. Oke. PT GAK Nikel melakukan aktivitas penambangan di Pulau GAK GAG dengan luas 6.030 hektar ya. Kemudian PT Anugerah Surya Pratama memiliki luas bukaan tambang sekitar 109 hektar di Pulau Manuran yang luasnya hanya 743 hektar, bayangkan. Ini pulau kecil bro. Sementara itu PT KW Sejahtera Mining telah membuka lahan seluas 89,29 hektar di Pulau KW yang hanya luasnya 4.561 hektar yang termasuk kawasan hutan. Dan PT Mulia Ramon Perkasa membuka 2 kawasan tambang di Pulau Manyaifun seluas 21 hektar dan di Pulau Batang Pele seluas 2.000 hektar. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan sejumlah perusahaan tambang nikel didapati melakukan pelanggaran serius terhadap kaidah lingkungan. Siapa ini Hanif Faisal Nurofik ini? Pro lingkungan enggak? Salah satu temuan utama yakni aktivitas tambang ASP di Pulau Manuran. Pemerintah telah melakukan penyegelan lokasi dan tengah memproses penegakan hukum, termasuk kemungkinan sanksi pidana maupun perdata. ASP ditemukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa manajemen lingkungan yang memadai, menyebabkan pencemaran air laut dan kekeruhan tinggi di pantai, ujarnya Minggu. Dia menuturkan dokumen lingkungan ASP masih diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat. Kami akan minta dokumen ini untuk direview karena terbukti terjadi pencemaran serius. Bahkan sistem pengelolaan lingkungannya belum tersedia, kata Hanif. Selain itu PT KSM ditemukan membuka lahan di luar izin pinjam pakai yang diberikan. Sementara PT MRP bayangkan, selain itu PT KSM ditemukan membuka lahan di luar izin pinjam pakai yang diberikan. Sementara itu PT MRP hanya memiliki IUP dan belum memiliki dokumen lingkungan. Kegiatan di kedua lokasi ini telah dihentikan oleh tim pengawas KLH. Kami menemukan adanya pembukaan lahan 105 hektar di luar izin yang diberikan di PT KSM. Dan ini sudah kami catat sebagai pelanggaran persetujuan lingkungan. Sementara PT MRP bahkan belum memiliki dokumen apapun selain IUP. Karena berada di pulau kecil dan dalam kawasan lindung, akan sangat sulit bagi kami memberikan persetujuan lingkungan, terangnya. Hanif menuturkan seluruh persetujuan lingkungan di kawasan Raja Ampat akan ditinjau kembali karena berada di pulau kecil. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta 2 putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang secara tegas melarang kegiatan tambang di pulau kecil tanpa syarat. Berdasarkan putusan hukum dan prinsip kehati-hatian ekologis, kami akan merekomendasikan peninjauan ulang terhadap seluruh persetujuan lingkungan di wilayah Pulau Kecil Raja Ampat, ucapnya. Sementara itu, GAK Nikel termasuk ke dalam 13 perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya pertambangan di kawasan hutan hingga berakhirnya izin perjanjian berdasarkan Kepres 41/2004 tentang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan. GAG Nikel secara izin usaha pertambangan IUP, dokumen perizinan dan persetujuan lingkungan termasuk pinjam pakai lahan hutan sudah lengkap. Adapun hampir seluruh area di Raja Ampat merupakan kawasan hutan dan lahan yang digunakan oleh GAG Nikel merupakan kawasan hutan lindung. Memang pelaksanaan tambang nikel di GAG ini relatif memenuhi kaidah tentang lingkungan. Tingkat pencemaran yang nampak oleh mata hampir tidak terlalu serius. Artinya kalau ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Ini pandangan mata perlu kajian mendalam, tuturnya. Namun demikian, pihaknya tak menampi adanya penambangan nikel berdampak pada terjadinya sedimentasi yang menutupi permukaan koral, terlebih seluruh pulau di kawasan Raja Ampat dikeliling koral. Koral sebagai suatu habitat harus dijaga keadaannya karena sangat penting bagi kehidupan manusia yang berada di pinggir laut. Yang perlu didalami lagi secara teknis, kaidah lingkungan dipersyaratkan dalam penambangan nikel Pulau GAG, tambah Hanif. Ya, saudara sekalian, itu ya. Kita azan dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Ini menarik ini. Jangan sampai kita lengah. إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan sobat sekalian ya. Sudah satu azan kita ikuti. Jadi gini, kadang-kadang kita nggak begitu paham ya, atau ketika ini tidak ramai orang cuek aja. Nah, tetapi begitu sudah ramai, baru semuanya pengen ya. Saya kemarin mempertemukan indikasi misalnya penggelapan di PLN sebesar 20 triliun, 22 triliun kalau tidak salah. Itu nggak rame. Sampai sekarang kelihatannya adem ayam aja. Yang juga terjadi di selain di situ juga di PLN di tempat lain, yaitu di PT Pupuk Indonesia. Nggak rame juga. Jadi kadang-kadang nggak ramenya ini jangan-jangan ada operasi, jangan-jangan memang datanya tidak valid dan lain sebagainya. Tetapi ini mudah-mudahan valid ya. Jadi ini juga. Lalu PT ASDP itu apa? Nanti kita akan terus ikuti karena PT ASDP, PT ASP itu
dikesankan hanya perusahaan asing, tapi padahal ada juga entitas Indonesianya. Jadi kalau PT ASP misalnya, yaitu Anugerah Surya Pratama, dikatakan ini dimiliki oleh PT Wanxiang Nikel Indonesia atau WNI. Pintar sekali dia membuat Wanxiang Nikel Indonesia WNI. Padahal di sini PT Wanxiang ini hanya memiliki saham 60%. 40% lainnya ya ada PT Anugerah Surya Mining ASM. Kemudian sampai kemudian menyebut dua nama ya, Yos Henry dan Haryanto Kusjoyo. Jadi saudara sekalian, nanti akan kita laporkan lebih lanjut soal PT-PT ini, siapa dia dan apa yang sudah dilakukan di kawasan Raja Ampat itu. Yang paling penting sobat era sekalian mau mengikuti ini, berpikir sedikit. Jangan hanya soal ijazah saja. Ijazah palsu penting, tapi ini juga penting untuk kita memahami bahwa inilah tata kelola pertambangan kita yang acak kadul, nggak karu-karuan, yang menyebabkan kerugian di sana di sini bagi bangsa Indonesia. Padahal kita tahu Raja Ampat itu adalah mahkota atau primadona Indonesia ya, sebagai destinasi wisata. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian, sekaligus siapa tahu ada yang mau memberikan informasi tambahan. Jadi dia lagi. Kalau ada pertambangan di Indonesia selalu melibatkan orang-orang gede ya. Lalu nanti tiba-tiba ada orang-orang yang disembunyikan atau tidak sampai ke sana. Makanya perusahaan itu sering berlapis-lapis dia. Nggak langsung. Nggak kayak kita jual pisang goreng. Antara pembuat dan penjualnya langsung dia ketahuan. Kalau ini nggak berlapis-lapis ya. PT ini dimiliki oleh siapa. Wah, sampai 3, 4, 5 lapis baru ketahuan siapa beneficial ownernya. Ya, siapa penerima manfaatnya. Yang lainnya cuman cangkang-cangkang aja, perusahaan-perusahaan cangkang untuk menyembunyikan perusahaan tersebut, statusnya, padahal beneficial ownernya ujung-ujungnya bakal ketahuan. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Ingat Pilpres kemarin ada yang bilang bolak-balik ke Papua sampai 18 kali, ternyata hasilnya mengeruk sumber daya alam. Cabut 4 tumbuh 1000, majikan dan ternaknya garong semua. Cabut sekalian giginya, berani enggak? Buat apa kalau hanya ditutupi tapi tidak ada kewajiban untuk menghijaukan kembali ya, hanya ditutup ya. Makin rakus saja, izin harus disertakan kewajiban untuk menghijaukan kembali. Ini memang common sense-nya begitu. True, begitulah pekerjaan asli oligarki, sama hal dengan Sritek di sini bangkrut, dia buka di tempat lain. Izin terbit tahun 98 era mertuanya Prabowo. Prabowo masih terus omon-omon sementara kehancuran warisan Jokowi sudah merambah kemana-mana. Nyatakan siapa yang bermain dan kenapa kasus pagar laut tenggelam. Gagal di laut Banten pindah ke Papua. Kalau benar Prabowo presiden segera keluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu dong, jangan PP pengganti undang, Perpu. Perampasan aset tidak perlu menunggu DPR. Udah kenyang, empeh muntah baru diramein. Nggak usah takut kalau ada presiden yang berani, rakyat akan di belakang Anda. Maksudnya apa ini? Alhamdulillah PKS bersama Anies lagi, kalau jadi bagian rezim bakal dihujat luar dalam dari kubu anak Abbas sendiri dan kubu anti muslim. Contoh Haikal Hasan dibenci kubu Zionis dan kubu pro Palestin. Apa maksudnya ini ya? Oke. Ya, Jokowi udah kenyang makan duit tipu-tipu sampai-sampai. Oke. Berapa kerugian negara dari pohon garis miring kayu yang ditebang? Ya, memang land clearing begitu cuman dibuang aja kayunya, nggak ada kayunya yang dijual. Itu bisa triliunan untuk dapat uangnya itu dari land clearing itu. Ya, oke. Oh, tapi kalau banyak ya, kalau besar, tapi ini nggak tahu cukup besar, cukup banyak nggak. Kemudian butuh pertus 100 orang kayaknya cukup. Apa pertus ini? Roy Suryo CS mantap. Kemudian
paling pura-pura dicabut, lapangan jalan terus, ayo pantau terus. Kurang ajar rakyat miskin. Pesan untuk seorang pemimpin, orang yang terlalu banyak memikirkan akibat dari suatu tindakan atau keputusan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi seorang yang pemberani. Abal-abal tidak kuliah ngakunya insinyur, apalagi yang ngasih izin dulu siapa? Bahlil. Sekarang dicabut, benar-benar penguasa yang demokratis. Kemudian kalau benar dicabut, sertakan juga sanksi penghijauan kembali. Jadi coba saudara sekalian begini ya, siapapun yang mendapatkan izin dan ternyata izin itu melanggar undang-undang, maka izin tersebut ya harus dicabut. Cuma barangkali ya ada kebijakan kalau dia memang mendapatkan izinnya dengan itikat baik. Kira-kira ada nggak ya izin itu dengan itikat baik atau dengan prosedur yang baik, yang tidak bayar sana bayar sini? Saya meragukan. Karena itu kalau misalnya perusahaan tersebut dicabut izinnya, saya kira wajar-wajar saja. Karena baik perusahaan maupun birokratnya itulah menyuburkan yang namanya suap menyuap. Pengusaha menyuap birokrat, birokrat butuh uang disuap. Itu persoalannya, dan itu penyakit yang bisa nggak orang seperti Prabowo menghilangkannya? Kalau hanya mengatakan pemilu itu misalnya messy, kemudian costly, dan kemudian retiring, ya, retiring, ya, nggak ada gunanya, melelahkan, kemudian kacau, kemudian perlu banyak uang, tetapi tidak ada upaya untuk membenahinya, itu namanya omon-omon saja. Bang Refli, tolong dibahas kesenjangan ekonomi Cina dan keturunannya dibanding dan pribumi. Ini jelas perampokan kekayaan alam kita. Oke, ini I have no capacity to discuss about it atau to make an opinion, karena tidak semua hal kita paham kan. Kemudian Parcok, dari dulu saya sudah curiga memang dia yang jual. Kekayaan negara habis dikeruk orang-orang serakah tanpa memperdulikan dampak kerusakan lingkungan. Swasta melakukan pertambangan sesuai dengan UUD 45, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Saya sangat yakin manusia yang punya hati di negeri ini tahu siapa yang merusak NKRI, ya. Jadi yang merusak NKRI itu bukan para pengkritik Jokowi. Para pengkritik Jokowi itu bukan pemain tambang. Para pengkritik Jokowi itu bukan pemilik usaha besar. Para pengkritik Jokowi itu bukan orang yang punya jabatan dan lain sebagainya. Karena itu kalau Anda tanya siapa yang merusak NKRI, nah, jangan cari di situ ya. Anda akan sia-sia saja ya. Kepergok maling nikel ya. Apakah Alhamdulillah, bravo Pak Prabowo. Kita lihat ya ke depannya. Apakah penegak hukum berani? Coba lihat pagar laut, semua diam dan takut sama duit. Jadi ingat kasus sebelumnya. Halo pagar laut. Masya Allah, Habib Hanif. Loh, kok Habib Hanif? Habib Hanif. Kemudian Jepara, Habib Hanif mungkin ya, Menteri Lingkungan Hidup. Masa Habib Hanif? Kalau semua tunggu viral, mendingan DPR dibubarkan saja. Ya memang, karena DPR juga nggak berani kan. Bung Refli, para penjahat itu tolong diinventarisir. Ya Anda juga inventarisir dong, sampaikan ke sini. Kalau nyuruh saya inventarisir, baru sekali menginventarisasi, gugatan melayang di sana sini ya. Karena kita juga belum tentu punya kemampuan untuk digging, menggali lebih dalam. Because I'm the only person, hanya satu orang saja. Bagaimana kalau saya misalnya harus merangkul semuanya? Beda sama perusahaan pers ya. Kalau perusahaan pers kan dia punya staff, dilindungi undang-undang dan lain-lain. I'm the only person. Karena itu ya mudah. Give me a valid information, then I can show you, ya kan. Jadi kalau saya diberikan informasi yang valid ya saya akan sampaikan ke publik ya. Oke. Serius nanya, yang mimpin negara presiden apa oligarki? Anda bisa jawab sendiri ya. Bung Refli titik. Oke. Begitu saudara sekalian ya.
Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sekali lagi kita akan ikuti terus kasus ini. Ya, siapa sesungguhnya beneficial owner dari perusahaan-perusahaan yang bermain di Republik Indonesia ini. Yang jelas konon katanya ketika seorang presiden yang sudah memerintah selama 10 tahun mau lengser, dia titip beberapa nama. Nama yang disebut adalah nama yang sering kita sebut juga. Tolong ini jangan diganggu bersama dengan kelompok usaha bisnis yang banyak membantunya. Itu titipannya konon. Oke, saudara sekalian ya. Kita butuh pengusaha, tapi pengusaha yang jujur, pengusaha yang baik, pengusaha yang mau membangun negeri ini, pengusaha yang tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan kelompok, tapi juga bagaimana keuntungan Republik Indonesia ini. Bukan yang segera lari atau melarikan uangnya begitu sedikit saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Republik Indonesia ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.